Nah baik, sekarang kita akan bahas tentang, kemarin sudah bahas tentang katabolisme ya. Katabolisme itu ada contohnya respirasi. Respirasi itu dua macam, respirasi aerob dan anaerob. Bedanya apa bedanya? Kalau respirasi aerob menggunakan oksigen bebas, kalau respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen bebas. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan bahas tentang respirasi aerob. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah melakukan pembelajaran dengan metode walking gallery, siswa dapat satu menjelaskan glikolisis, dua menjelaskan dekarboksilasi oksidatif, tiga menjelaskan siklus Krebs, empat menjelaskan sistem transport elektron. Nah kemarin sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 dapat apa kemarin? Dapat apa? Sistem transport elektron. Kelompok 2 glikolisis. Kelompok 3 siklus Krebs. Kelompok 4 ya dekarboksilasi oksidatif. Kita sekarang pakai metode walking gallery. Jadi caranya adalah kamu berkelompok, masing-masing anggota kelompok sudah berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dituangkan di dalam karton dengan spidol. Jadi jatuhnya membentuk apa nanti? Buat apa? Kan bisa tulisan, bisa ada gambarnya, ada skema dan sebagainya gitu. Kemudian nanti setelah selesai kita sebarlah anggota-anggota kelompok ini menjadi 4 rombongan. 4 rombongan ya setelah selesai. Kelompok 1 nanti nempel di sudut sana. Kemudian kelompok 2 nanti tempel di luar. Kelompok 3 di mana? Sebelah situ, jadi sebelah depan kelas itu. Jangan di dindingnya, ya. Jangan di dinding, tapi di kayunya. Dan kelompok 4 pilih di tempat lain yang agak jauh. Nah, nanti buat 4 rombongan. 4 rombongan itu kita bagi, ada dari kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bergabung satu rombongan. Kemudian nanti jadilah 4 rombongan, masing-masing rombongan tadi akan berjalan lah. Kalau ketemu di karton yang nomor 1, ya, maka tugas anggota kelompok 1 yang menjelaskan tentang materi yang tampil di situ, yang di di kartonnya itu. Kemudian nanti berjalan lagi rombongan tuh ke karton nomor 2. Maka tugas anggota kelompok 2 dari rombongan itu menjelaskan, dan seterusnya sampai semua rombongan itu 4 rombongan itu berjalan semua nanti. Setelah selesai baru balik ke tempat masing-masing, baru kita akan melakukan tanya jawab. Paham ya? ion hidrogen. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim
pereduksi. Pengertian dari sistem transfer elektron itu sistem transfer elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron. Adanya energi ketika OA. Siklusnya biasanya dialog merupakan satu mendapatkan mendapatkan bahwa mitokondria memiliki nilai yang sangat Sudah ya kan sudah. Ini tahap apa orang? Bin, kau pula Bin, gantian Bin. Satu molekul glukosa ialah energi diinvestasikan untuk diperoleh kembali di tahapan berikutnya. Paham? Aku menjelaskan kan ini. Kau udah dinanya gini. Tahap kali kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem transport elektron. Baiklah, bisa dilihat di sini dari sistem transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau biasa dikenal dengan H+. Selama 3 proses sebelumnya, dihasilkan beberapa reseptor elektron yang muatan akibat penambahan ion hidrogen. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Reaksi kompleks, tetapi yang berperan penting adalah yang seperti kita lihat, sitokrom yaitu sitokrom CI, C, A, B, dan A3. Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH. Kemudian ditransfer ke FNN, singkatan dari Fleming mononukleotida. Selanjutnya Q, sitokrom CI, C, A, B, dan A3. Lalu berkaitan dengan Newton yang diambil dari lingkungan sekitarnya sampai terjadi reaksi terakhir yang membentuk H2O. Perhatikan gambar berikut. Ya, yang penting jelas. Seperti di gambar tersebut terdapat dari sel-sel molekul-molekul sistem transfer elektron yang terdiri dari NADH, NAD+, FADH2, FAD, dan banyak lagi. Di dalam gambar tersebut terjadinya reaksi kompleks yang terdiri dari FAD, NADH, molekul-molekul khusus seperti yang sudah dijelaskan tadi, flamoprotein, KOMZ, serta beberapa sitokrom. Baiklah, berdasarkan uraian gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses respirasi aerob dihasilkan sekitar 38 ATP dengan rincian sebagai berikut. Baik, bisa kita lihat tabel tersebut. Nah, di sini terdiri dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Wih, kau ngaco. Masukkan energi dari 2 ATP tambah NADH dalam kurung 2 kali 3 ATP dan menghasilkan 8 ATP. Dekarboksilasi oksidatif NADH dalam kurung 2 kali 3 ATP dan menghasilkan 6 ATP. Yang terakhir, siklus Krebs, 2 ATP tambah NADH dalam kurung 6 kali 3 ATP ditambah 2 FADH2 dalam kurung 2 kali 2 ATP dan menghasilkan 24 ATP. Jika kita jumlahkan
energi yang dihasilkan dalam sistem transport elektron mendapatkan 38 ATP. Ya, mungkin sekian dari saya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, tadi itu penjelasannya ya, penjelasan dari kelompok 1 ya, tentang kemarin pas diundi dia dapat sistem transport elektron ya. Kalau kamu lihat dari poster yang kamu buat itu, bahwa respirasi aerob itu terdiri 4 tahapan. Yang pertama apa? Glikolisis. Kemudian yang kedua, ya, kemudian ada siklus Krebs. Yang keempat, sistem transport elektron. Kalau ditotalkan semua, sebetulnya ada 38 ATP yang dihasilkan dari siklus Krebs, dari glikolisis sampai ke sistem transport elektron. Tapi sebetulnya ada 2 ATP yang digunakan selama proses dari glikolisis sampai ke sistem transport elektron itu dipakai. ATP-nya dipakai. Sehingga total akhir nanti setelah selesai proses respirasi aerobnya tersisa ada 36 ATP. Itulah yang dihasilkan dari respirasi aerob. Gitu ya. Baik, mungkin itu ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tadi itu ada penjelasan tadi gini, penjelasan nih. Ini ya. Glikolisis itu 2 ATP plus 2 NADH. Nah, kenapa 8 ATP? Tadi ada yang bertanya seperti itu. Kenapa 8 ATP? Di sini uraiannya 1 NADH itu, nikotin adenin dinukleotida hidrogen itu sama dengan 3 ATP. Sama dengan 3 ATP. Karena dia ada 2 NADH, maka berarti 2 dikali 3 ATP. Maka dari 2 NADH itu sama dengan 6 ATP kan? 6 ATP ditambah 2 ATP itu. Maka jadi 8 ATP. Dekarboksilasi oksidatif itu dihasilkan 2 NADH. 2 NADH, 1 NADH-nya sama dengan 3 ATP, maka 2 dikali 3 sama dengan 6 ATP. Siklus Krebs, nah itu 2 ATP, 6 NADH, berarti 6 kali 3 ATP, tambah 2 FADH2. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Ya, karena ada 2 FADH2, maka jadi 4. 4 ditambah 18 ditambah 6 sama dengan 24 ya. Sehingga totalkan jadi 38 ATP. Tapi ingat tadi walaupun 38, 2 ATP-nya dipakai selama proses. Karena proses dari tahap awal glikolisis sampai ke STE itu, sistem transport elektron itu memerlukan energi dia. Maka energi yang 2 ATP dipakai. Maka tersisa 36 ATP ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.